Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita dalam keadaan baik, sehat, dan bersuka cita. Kita patut bersyukur atas segala kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hari-hari hidup kita. Di pagi hari yang indah ini, yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita semua, mari kita sediakan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang indah dan cerah Tuhan beri buat kami di pagi ini. Terima kasih untuk hari yang penuh sukacita, damai sejahtera, serta kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu meresapi firman-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Kamis 16 November 2023, terdapat dalam Injil Markus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini. Yesus mengetahui apa yang kita pikirkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita ingat lagu sekolah minggu yang mengatakan, "Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat yang baik, buat yang jahat," dan seterusnya. Ternyata bukan hanya apa yang kita buat yang Tuhan tahu, seperti di lagu tadi, tapi apa yang ada di hati kita, Tuhan pun tahu. Karena itu tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah Maha Tahu. Kalau kita lihat di Mazmur 139 ayat 1, 2, dan 6, pengakuan Raja Daud bahwa, "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya." Yesus Kristus mengetahui pikiran yang jahat dari ahli Taurat. Ketika mereka datang berkumpul bersama banyak orang, apa yang ada dalam benak dan hati mereka diungkapkan secara jelas dalam perikop Alkitab ini. Mereka menuduh Yesus Kristus menghujat Tuhan Allah ketika ia mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," pada ayat 5b. Hal tersebut nyata di hadapan Yesus Kristus. Karena itu ia langsung menyampaikan kepada mereka sesuai dengan apa yang ada dalam benak dan hati mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti ahli Taurat, kita juga kerap kali saat melihat orang lain melakukan sesuatu yang baik, hal itu justru merusak suasana hati dan pikiran kita. Sebagai keluarga Kristen, kita harus belajar membuka hati dan membuka diri
terhadap kebaikan dan keberhasilan orang lain, sebagaimana yang kita inginkan orang lain berlakukan pada kita. Tuhan Allah mengetahui apa yang kita pikirkan, baik atau tidak baik. Karena itu tetaplah berpikir positif untuk melakukan yang baik dan benar, agar kita tidak hidup dalam dosa. Jujurlah pada diri sendiri, dan dengan demikian kita akan menilai secara objektif terhadap apa yang orang lain lakukan, dan apalagi terhadap Tuhan Allah. Kita pasti punya pengalaman hidup dengan kuasa Tuhan Allah yang mengherankan. Sebab itu, akuilah Dia, pujilah Dia, dan imanilah segala yang Ia lakukan. Dengan memahami bahwa Tuhan Allah mengetahui segala sesuatu, maka kita jangan sembarangan untuk melakukan segala yang Ia tidak kehendaki. Baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selalu ada dalam pengamatannya. Karena itu marilah kita mengendalikan diri dan hidup tulus serta jujur. Maka kita disebut berintegritas. Dan itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Apa yang kita ucapkan sama dengan yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu ada lahir dari hati yang terdalam. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah hidup kami. Bukalah mata hati dan mata iman kami untuk melihat segala karya-Mu yang agung dan mulia. Jernihkanlah pikiran dan hati kami, agar kami tahu bahwa Engkau Tuhan mengasihi kami, dan kasih-Mu sanggup memulihkan dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah rela berkorban dengan mencurahkan darah-Mu sendiri untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tugas kerja kami, perjalanan kami di hari ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Demikian renungan pagi di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.